Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita datang bersyukur, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan di hadirat Tuhan pagi hari ini. Sebab kalau kita boleh hidup, semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab Tuhan sumber kehidupan kita. Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkaulah pusat kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup
sembah di dalam roh dan kebenaran. Untuk selamanya. Kau yang layak, kau yang layak, kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, kau yang layak, kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, kau yang layak ditinggikan, kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, kau yang layak disembah, kau yang layak ditinggikan. Allah pusat penyembahan kami, sumber kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Allah segalanya. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami percaya, sebab Engkau ajaib Tuhan, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpuji namamu, Yesus Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu, ya Allah, ya Allah. Hanya Engkaulah yang layak dipuji disembah. Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Engkaulah segalanya bagi kami. Hanya padamu hati kami percaya, sebab pertolonganmu tak pernah terlambat. Sebab kami terus berharap dan percaya hanya kepadamu, menanti-nantikanmu. Kami dapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Kami berjalan tidak menjadi lelah, kami berlari tidak menjadi penat. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, sehingga kami sangka menanggung segala perkara yang kami alami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah, kami muliakan namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami puji, kami muliakan namamu.
Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya. Tiada yang mustahil bagi yang percaya. Haleluya. Seperti kami mau terus percaya hanya padamu dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Sebab aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab itu kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu. Dan kami mau tetap percaya atas setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Budi apa yang diberikannya. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Ya, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Budi apa diberikannya.
yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Sebab itu kami mau terus percaya firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah dirimu. Engkau Allah yang setia menggenapi janji firman-Mu bagi orang-orang yang percaya akan firman-Mu. Untuk kami mau yakin setiap perkataan firman-Mu, dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan, karena Engkau setia dan Engkau mampu melakukan mujizat-Mu bagi kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Ya. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari Imamat 11. Kalau baca beginian tuh saya kadang-kadang aku bingung apa yang mesti disiarkan. Tapi ya nanti kita akan saya dapat 1-2 hal deh. Kita akan baca binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamam biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamak biak atau yang dari berkuku belah, unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga pelanduk karena memang memamak biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi di sini banyak haram-haramnya ya kelihatannya. Dari yang kukunya, kemudian juga kelinci. Kelinci pada saya suka makan itu. Daging kelinci, sate kelinci kalau kita ke Bandung itu tuh ya. Siapa yang pernah? Yuk tunjuk tangan sendiri. Enak kan? Mungkin kalau Ibu Simon dia dengan curiga kayaknya nggak pernah itu. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram ternyata itu bagimu. Demikian juga babi hutan. Nah, itu ada si Andri, pemburu babi hutan lagi dia. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang. Enak banget loh, pada babi hutan itu baru enak banget dagingnya itu. Tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Ternyata itu haram di masanya ini. Kata Ko Hengki, haleluya amin. Kalau Ko Hengki dia bilang, haleluya amin. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan. Dan bangkainya jangan kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Jadi bangkainya pun nggak boleh loh ternyata. Aku nggak kebayang kalau Andri itu gimana sudah haram banget, dia sudah matiin, dia angkat kena bangkai terus ya. Saya nggak kebayang itu, dia nggak
gimana itu di dalam kondisi masa-masa itu. Yang 9 inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semua yang boleh kamu makan. Ya, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Ikan apa yang tidak bersirik ya? Coba nanti ya, Pak Heri atau yang lain ya, apa sih yang tidak bersirik dan Lele, ah, Belut, oh yang tidak belut bersirik apa? itu lele. lele ya. Oh iya, pasti kalau kita lihat ikan yang mana ada di depan meja, pasti kita semua sudah makan. Tapi ternyata dipisahkan juga dari ikan pun, ternyata ada yang memang juga dianggapnya bahwa kita jangan. Tapi semuanya itu adalah kejijikan bagimu. Jadi dengan rinci sekali diuraikan apa yang boleh dianggap makan dan apa yang juga jijik bagi kita, bagi bangsa Israel pada masa itu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya jangan kamu makan dan bangkainya harus kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirik dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering, janggut, dan elang laut. Elang merah, elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Saya kalau dikasih ke saya burung gagak pun saya makan kali. Saya penasaran orangnya. Kayak monyet, apa-apa kayak gitu. Saya makan itu. Asal jangan kasih tahu saya. Oh, tapi kayak gitu. Ini kan kayak binatang-binatang yang aneh kali ya. Burung unta, burung hantu pula, camar dan elang sika menurut jenisnya. Mungkin pada masa itu banyak ya. Burung pungguk, burung dendang, air, dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung unga, burung ering, burung rangu. Banyak banget. Bangau menurut jenisnya meragai dan kelelawar. Kelelawar enak loh sebenarnya. Ini ngomong haram dan nggak makan enak. Jadi soal makan mulu nih saya ngomongnya. Jadi saya kepikir soal makan. Karena ini ngomongin soal makan ini ya. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Mikir binatang apa itu ya? Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya adalah belalang-belalang menurut jenisnya. Paling nggak tahu, paling nggak mau, kali geli, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya. Belalang-belalang kunyit menurut jenisnya. Belalang-belalang padi menurut jenisnya. Seperti Yohanes Pembaptis ya. Makanannya itu belalang, belalang, dan madu. Makanya Yohanes Pembaptis itu sehat ya. Dia nggak makan yang aneh-aneh, dia makan belalang-belalang. Di Jogja saya pernah makan belalang. Kelihatan bentuknya langsung dimakan ternyata lumayan sih kayak kerupuk digoreng kayak gitu. Jadi kalian belum pernah boleh coba nanti belalangnya digoreng, ditangkap belalang ya. Digoreng dimakan enak juga. Selain tapi nanti tanya dokter ya, kalau tanya dokter yang di sini kalau goreng menggoreng itu minyaknya yang nggak boleh. Selain segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang ada membawa dan dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya. Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah, tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam.
Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Puji Tuhan. Nah, tuh Andi udah nggak tangkap babi hutan lagi. Puji Tuhan. Kalau nggak najis terus setiap hari sampai matahari terbenam. Sudah nggak najis matahari terbenam. Besok dia kena bangkainya lagi najis lagi sampai matahari. Puji Tuhan sekarang kerja di Simon. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya. Landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriam. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu apa saja atau pakaian atau kulit atau karung. Setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis dan belanga itu dan harus kamu pecahkan. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan. Kalau kena air dari belanga itu menjadi najis dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglong haruslah diremukkan karena semua itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetapi tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang ada ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di antara bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, jangan kamu makan karena semuanya itu adalah kejijikan. Jangan kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan dan jangan kamu menajiskan dirimu dengan semua itu sehingga kamu menjadi najis. Karenanya sebab akulah Tuhan. Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu mengkuduskan dirimu. Haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, menjadi kudus sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak diboleh dimakan. Selesai loh akhirnya. Ini saya ngerasa bahwa sepertinya itu banyak sekali ya, detil sekali ya, memusingkan sekali ya, makan aja mau memusingkan sekali ya, makan biar kuku dan segala macam. Tapi kalau aku hidup di masa itu adalah tentang bahwa Tuhan maunya bahwa itu hal yang kudus gitu bagi Tuhan di masa yang memang pada masa belum Yesus ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Jadi sebenarnya balik-balik lagi pada masa memang sebelum digantikan darah Yesus bagi hidup kita, ada segudang-gudang banyak sekali peraturan yang dengan detil loh, sampai ke makanan yang kita makan diatur dengan sedemikian dan itu mewakili bahwa itu adalah Tuhan mengatakan bahwa kamu harus mengkuduskan dirimu gitu dan harus kamu kudus gitu dari sisi makanan-makanan yang kamu makan.
Jadi memang dari sisi Allah yang kudus itu, Tuhan melihat bahwa banyak hal yang jijik dari cara hidup orang Israel dan segala macam sampai ke makanan. Tapi kalau kita sekarang ini, karena kemarin Pak Heri udah kasih kasih bocoran sebenarnya tentang yang hari ini. Kalau kita ke yang sekarang ini gitu loh. Mungkin nanti tambahan aja dari Pak Heri bahwa haram dan haram kan kalau sekarang ini lebih kepada berguna dan tidak berguna. Ya, ya Pak Heri, nanti Pak Heri udah yang jelasin lagi. Jadi kalau saya melihat dari sisi lebih ke makanan-makanan yang kita makan yang kondisi sekarang sebenarnya pada masa kita sudah tidak lagi di dalam masa di dalam perjanjian lama dan kita hidup dalam perjanjian yang baru, apapun boleh kita makan, kohengki, makanya sudah boleh makan yang boleh kita makan. Aku rasa sudah bertobat dan semua sudah banyak yang ingetin boleh makan. Tapi ada hal yang baik juga sih tentang terhadap pengendalian diri lah ya. Pengendalian terhadap apa yang kita makan, balik-balik kepada kesehatan kita. Pengendalian kita makan, kalau salah satu sepertinya hal yang kecil, tapi hal yang sebenarnya juga menjadi teladan, yaitu kita menjadi bagian dari kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yaitu juga dari cara kita makan. Cara kita makan artinya bukan dari posisi kita makan, tapi apa yang kita makan itu juga mewakili lah hal yang kecil, tapi juga bahwa diri kita menjadi seorang Kristen yang dewasa. Artinya bahwa kita mampu mengendalikan diri apa yang boleh makan, yang menyehatkan kita dan tidak menyehatkan kita. Karena kan juga ada bagian firman Tuhan juga tentang tubuh kita sendiri adalah bait Allah gitu loh. Jadi mungkin yang pagi ini saya lebih kepada pengendalian diri. Aturan-aturan itu sebenarnya baik adanya. Ada baik adanya supaya kalau bangsa Israel kalau dulu diberikan itu sebenarnya bagus. Mereka diatur oleh peraturan yang begitu banyak. Tetapi kalau kita saat ini adalah kita dikendalikan oleh diri kita, oleh roh kita. Roh kita yang akan menolong kita bagaimana mengendalikan hidup kita lewat makanan, cara hidup kita seperti itu. Kita harus perbaharui terus lah ya. Teman-teman kalau memang saat ini mungkin masih ngerokok lah atau makan makanan yang suka tapi itu nggak baik buat kita, ayo kita stop lah seperti itu. Jadi cara-cara seperti itu akan juga menjadi teladan bagi yang lain dan juga menyehatkan tubuh kita. Saya rasa itu aja Pak Heri yang aku dapatkan. Thank you dan saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Nah, itu poin penting apa yang Ibu Dorcas sampaikan bagian terakhir. Sama seperti kalau nanti Bapak Ibu juga dengerin video renungan harian kita hari ini yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya perikop ini mengingatkan kita yang hidup di perjanjian baru bahwa kita ini memang berbeda dengan umat Israel dalam konteks pada waktu itu. Ketaatan mereka itu memang diatur dari hal-hal luar. Nah, tapi ketaatan kita hari ini itu harusnya dikendalikan oleh penguasaan diri kita kalau bahasa Ibu Dorcas. Kalau bahasa saya, ketaatan kita itu sangat ditentukan dengan kasih kita kepada Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan semakin mentaati Tuhan, mentaati semua perintah-perintahnya. Nah, jadi kalau di zaman perjanjian baru kan sekarang semua sudah dihalalkan. Tentu kecuali darah dan makanan persembahan berhala. Tapi semua jenis binatang seperti apa yang dicatat di Imamat 11 itu semua halal. Baik itu dari contoh pengalaman ketika Petrus diberi penglihatan bagaimana dia disuruh menyembelih dan memakan binatang-binatang yang haram dalam penglihatannya, sekalipun itu hanya sebuah penglihatan untuk menyatakan bahwa semua bangsa-bangsa yang lain itu juga perlu dan itu juga Tuhan mau selamatkan. Karena kan orang Israel sangat mempunyai sifat Jewish sentris. Rasanya cuma bangsa Israel lah yang paling
Ya memang itulah hak istimewa bahwa mereka menjadi umat pilihan, dipilih dari antara segala bangsa. Nah, tapi sekali lagi di zaman perjanjian baru semua itu halal bagi kita kecuali darah dan makanan persembahan berhala. Nah, tetapi seperti Ibu Dorcas tadi katakan, sekarang itu bicara dari hati kita, penguasaan diri kita. Makanya kalau Bapak Ibu baca di 1 Korintus 6 ayat 12, Paulus ngomong gini, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi kita tidak diperhamba dan diatur oleh ini boleh, ini nggak boleh. Tapi semua harus berdasarkan kasih dan ketaatan. Makanya sampai hari ini kalau masih ada banyak orang Kristen tanya, Pak ini boleh nggak Pak? Pak ini nggak boleh ya Pak ya? Sebenarnya kekristenan kita sudah nggak boleh di level itu lagi. Semua harusnya kita tahu itu berdasarkan itu berguna nggak bagi kita. Atau kalau di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 Paulus ngomong gini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Sekali lagi, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Karena kan di dalam Kristus tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman, tapi merdeka. Tapi sekali lagi bukan berarti kemerdekaan itu membuat kita berbuat sesuka hati kita, makan sesuka-suka kita, melakukan apapun sesuka-suka kita. Karena pertimbangannya sekali lagi, berguna nggak untuk kita? Berguna nggak untuk orang di sekeliling kita? Membangun hidup kita nggak? Terus jadi berkat bagi orang lain nggak? Nah, jadi itu tadi, sekali lagi seperti Ibu Dorcas katakan, ketaatan kita bukan diatur dengan boleh tidak boleh, tapi penguasaan diri. Itulah bedanya anak-anak dan orang dewasa. Kalau anak-anak ya memang harus diatur. Ini nggak boleh, ini baru boleh. Ini jangan, ini oke. Nah, jadi kalau hidup kita masih diatur oleh hal-hal seperti itu, ya berarti kita masih kanak-kanak. Tapi orang yang dewasa, dia sendiri yang bisa menentukan. Oh ini boleh nggak ya? Ini bisa nggak ya? Ini jangan ya. Nah, seperti itu. Jadi semua halal, tapi tidak semua berguna. Terus juga bukan berarti itu takut. Kalau kita lihat dari sisi medis, kenapa sih Tuhan beri aturan-aturan seperti itu? Ya sepintas yang pernah saya dengar dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ya yang boleh dimakan itu makanan-makanan dari binatang-binatang yang memang baik untuk tubuh kita. Tapi kalau yang lain itu pasti sesuatu yang akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita. Apalagi kalau makannya berlebihan. Jadi makan babi boleh, boleh. Babi itu enak, sangat enak. Salah masak saja enak. Tapi ya kembali, penguasaan diri, kata Ibu Dorcas. Jangan karena enak, lupa. Makan terus. Nanti kalau sudah tiba-tiba tensi naik, wah, kadang belum sadar kalau tensi naik. Nanti kalau sudah terjadi pecah, pembuluh darah, baru sibuk mau olahraga. Enggak, kita enggak seperti itu hidup kita. Hidup kita harus dikuasai. Jadi tepat seperti Bu Dorcas katakan, hari ini Tuhan mau ingatkan kita tentang satu hal, penguasaan diri dalam hal makanan tentunya. Nah, dan bukan hanya dalam hal makanan, dalam seluruh aspek hidup kita. Mari memiliki penguasaan diri. Ya, kalau yang masih belum bisa menguasai diri, ya belajarlah taat dengan diatur orang lain. Suami-suami yang belum bisa menguasai diri, ya belajarlah taat kalau istrimu ingetin. Karena itu kan untuk kebaikan kita. Nah, makanya kalau nggak suka diingetin terus, sehingga banyak suami, cerewetnya, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Beberapa istri, kadang saya ngomong gini sama mereka, bilang sama suamimu, kalau masih mau lama, tidak nemenin aku. Nah, dilarang ini tidak boleh, dilarang itu tidak boleh. Menguasai diri nggak bisa. Nah, itu kan susah. Nah, yang masih seperti itu bertobat, Bapak Ibu. Nah, jadi mari hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita bukan lagi kanak-kanak yang harus diatur ini boleh dan tidak boleh.
Tapi kita belajar menjadi orang dewasa yang bisa mengendalikan, menguasai diri, sehingga semua bukan bicara boleh atau tidak boleh. Tapi itu berguna nggak? Itu membangun nggak? Baik untuk hidup kita maupun untuk hidup orang-orang sekeliling kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan, para dokter dari sisi medis, kenapa makanan ini boleh, kenapa itu nggak boleh. Oke, silakan Pak Nanti ada Ramli. sesi khusus, Pak. Oh, ada sesi khusus. Iya, 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 iya. Oke, kalau tidak ada, nanti kita berdoa untuk Pak Simon. Hari ini tindakannya jam berapa, saya? Jam 4 HR. Oh, jam 4 sore ya tindakannya ya. Iya, iya. Oke, jadi kita berdoa untuk Pak Simon supaya tindakan membersihkan pendarahan itu berjalan dengan baik dan Pak Simon boleh pulih dengan sempurna untuk kembali beraktivitas. Saya minta doakan nanti siang kami pulang ke Taman Dayu ya. Dari Jember ya? Iya, Oke, terima kasih. yuk. Oke, silakan Will. Ya, marilah kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi ini, Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, kebenaran firman-Mu di pagi ini. Mengingatkan kami untuk selalu menguasai diri apapun yang kami makan, bahwa kami hidup di zaman kasih karunia di Tuhan. Tubuh ini adalah bait-Mu, Tuhan. Baiknya kami mengasihi Engkau selalu, mengasihi tubuh ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas yang telah membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati Bu Dorcas, berkati selalu pelayanannya di Air Hitam Tuhan, berkati keluarganya, anak-anaknya, berkati pekerjaan dan usahanya. Kami juga bersepakat berdoa untuk Pak Simon Tuhan, yang hari ini jam 4 dilakukan tindakan Tuhan. Apapun yang dilakukan dokter Tuhan, Kau beri alat yang terbaik, Kau obat yang terbaik Tuhan. Kami yakin campur tangan kuasa tangan-Mu Tuhan akan menyembuhkan Pak Simon Tuhan. Kami serahkan Pak Simon ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang bertindak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bu Meranti dan Pak Siregar Tuhan, yang nanti siang akan melakukan perjalanan pulang dari Jember ke Pandaan Taman Dayu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertainya Tuhan, di setiap perjalanannya, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah nanti sampai ke rumah dengan selamat Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk Helni yang melakukan kemo di Singapura Tuhan. Engkau yang menjadi penyembuh bagi Helni Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang dilakukan oleh dokter, tindakan apapun, Engkau menyertainya selalu. Beri alat yang terbaik, obat yang terbaik, dan berasal daripada-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Chandra Tuhan, jamah hatinya Tuhan, Engkau sembuhkan segala penyakit yang dideritanya Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertainya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Edison dan Desi Tuhan yang sudah datang yang mau hadir ke PCC Jakarta Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai, menjamah hatinya Tuhan. Biarlah ia, Edison dan Desi selalu bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini Tuhan. Baik itu yang ada ikut langsung hari ini, pagi ini, maupun ada yang tidak hadir Tuhan. Kau berkati mereka selalu, berkati setiap pekerjaan usaha, kesehatan, anak-anak, serta keluarganya Tuhan. Berkati juga pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai bangsa dan negara ini, damai sejahtera, sukacita, perlindungan,
berasal daripada. Berkati juga para pemimpinnya, dari presiden hingga jajaran terbawahnya. Engkau kasih roh takut akan Engkau, biarlah setiap keputusan yang ada di negara ini berasal dari tangan padamu Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dorcas, silakan tutup dalam doa, Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Engkau kepada kami yang mengalami kasih karunia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat anugerah Engkau kepada hidup kami. Kami mau pakai dengan sesungguh-sungguhnya dan kepada Tuhan sebagai cinta kami kepada Engkau. Jikalau kami masih kurang dalam kami melakukan pengendalian diri kami, Tuhan sekali lagi Engkau ingatkan kami untuk sungguh-sungguh memberikan hati supaya kami juga mampu melakukan hal-hal kecil sampai hal besar untuk Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, dari pagi hingga sore. Berkatilah kami semua Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Engkau Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Fer yang nemenin Koko ya. Iya.